supaya yang jadi pemimpin ke depan tidak main-main. Ya, ini kita ambil contoh waktu Pinochet. Waktu Pinochet itu para aktivis diaspora dari Chili itu yang berada di Spanyol dan Inggris itu mengajukan gugatan kepada Pinochet, dan kemudian pengadilan Spanyol dan pengadilan di Inggris itu menetapkan kemudian kalau Pinochet berada di dua wilayah negara ini, Pinochet ditangkap. Nah, ini yang harus kita contoh sebetulnya. Jadi saya berharap ya diaspora Indonesia ini bisa sebetulnya dengan mekanisme hukum seperti itu mengajukan gugatan dengan surat kuasa dari korban pelanggaran HAM di Indonesia. Sebetulnya korban pelanggaran HAM kan banyak. Ada 700 lebih petugas KPPS yang tewas 2019. Ada kemudian 10 orang yang tewas waktu demonstrasi di Bawaslu. Ada 6 orang pengawal Habib Rizik yang dibantai. Semua dalam satu rezim itu. Jadi mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 itu ada hampir 1.000 orang artinya. Nah, saya berpikir supaya diaspora yang ada di berbagai negara ini yang sistem hukumnya bisa membuka peluang untuk diajukan gugatan secara perdata dulu untuk nama-nama tertentu, terutama pucuk pimpinannya. Kalau ini orang berkunjung ke negara itu dikeluarkan surat perintah penangkapan dari pengadilannya supaya dia kapok nih. Apalagi ini harus ada sektor shock terapi, sebab kalau tidak ada shock terapi percuma, dia santai aja. Sekarang semua dia sudah merencanakan 30 tahun ke depan soalnya kekuasaannya. Nah, kalau tidak di shock terapi seperti itu, kalau tidak ada upaya untuk penangkapan, ini kan tinggal berapa bulan nih. Saya kira teman-teman di luar negeri bisa punya kesempatan dalam beberapa bulan ini untuk mendaftarkan gugatan di berbagai pengadilan di luar negeri, apakah di Australia, apakah di New York, apakah di Inggris, apakah di Jerman, semua tempat yang memungkinkan. Ya, semua tempat yang memungkinkan. Kalau itu dilakukan, saya kira ini akan kalaupun dia tidak ditangkap pada saat kunjungan kenegaraan di luar negeri sekarang, ketika dia pensiun kan berapa bulan lagi pensiun ya? Ketika dia keluar negeri dia ditangkap tuh, beserta beberapa orang kroninya itu. Nah, saya kira ini usulan konkret yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek yang memungkinkan. Sistem hukum di luar negeri kan memungkinkan untuk itu. Kalau di Indonesia ini sudahlah, hakimnya bahkan hakim MK pun sudah bisa dipermainkan begitu. Saya sudah tidak ada harapan upaya-upaya hukum di Indonesia ini, karena semua sudah jadi alat kekuasaan, jadi alat modal semua. Nah, jadi kita pindahkan medan tempurnya ke luar negeri. Saya kira begitu. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munarman ada aja itu buka masalah. Kalau saya fair pada saat ngomong dengan beliau itu ya, saya bilang, Pak, saya tidak ada kaitan khusus dengan FPI. Saya tidak pernah ada ikut pengajian FPI, tidak pernah ketemu personali dengan Habib, kecuali pada saat dia menikahkan anak, saya diundang dan saya bertemu di antara ratusan undangan gitu ya. Tapi menurut akal sehat saya, kira-kira begitulah ya, tidak ada sesuatu, mereka bukan ancaman. Masalah dia mengkritik malah bagus untuk menjadi masukan bagi pemerintah. Jadi menurut akal sehat saya, tidak harus dia dibubarkan gitu ya, dibina saja dengan baik gitu ya. Tapi situ aja lah. Nanti menjawab. Oke. Nah, tadi yang dari diaspora ada tanggapannya Pak tentang pernyataan dari para diaspora tadi? Iya, kalau diaspora tadi saya kira masukannya sangat di abad 16 sampai abad 19. Pelajari yang kemudian Islam datang dengan Sultan Agung dan kemudian bagaimana Sultan Agung berkuasa. Itu sudah Islam masuk ke Mataram. Jadi panjang. Tapi saya nggak mau bahas tentang itu, cuma hati-hati aja kalau ngata-ngatain Jawa tersinggung juga saya jadinya. Ada dua hal, kita bahas tentang the politic of ideas atau the politic of presence. Bagi kita milih saja posisi kita di mana, civil society ataukah political society ataukah business society. Kalau kita di civil society sebetulnya ada dua, kita bisa kooperatif atau non kooperatif.
Jadi jangan kemudian, oh iya sekarang gimana caranya kita harus melihat bantuin, enak amat. Kemarin menangnya benar, kan persoalannya itu. Nanti di akhirat yaumil hisabnya gimana? Iya kan? Hah? Kalau mendukung kezaliman nanti hisab kita gimana? Kayak gitu kan? Pikirkan itu. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh kooperatif. Silahkan yang mau kooperatif, tapi silahkan yang non kooperatif. Ingat nggak waktu kita Belanda dulu kan kayak gitu. Soekarno kooperatif, Bung Hatta non kooperatif, atau kebaliknya? Kebaliknya di dalam konteks itu. Nah, jadi bisa macam-macam di dalam konteks itu. Mungkin kita perlu geruduk UN ke New York kali ya, Pak Tata. Selain kita geruduk FTA di New York, kita juga geruduk UN di New York. Tapi intinya the politics of ideas-nya pendidikan. Sekarang perguruan tinggi PTNBH. Jadi ada PTNBH, ada PTN non BH. Nah, jadi ini juga penting karena dosen-dosen juga menjadi persoalan kita di sana. Jadi pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, terus kemudian bagaimana ekstraktivisme resources yang ada dan sebagainya. Jadi negara kita memang sudah diserahkan kepada asing tanpa rasa malu,